Halo rekan-rekan sekalian, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di channel ini, di mana channel ini berusaha memberikan motivasi, inspirasi, dan juga ilmu pengetahuan supaya kita semua bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai 5 bahasa cinta. Nah, ketika kita sudah berhubungan dengan pasangan kita, berhubungan dengan baik orang tua, anak, dengan kekasih, dengan istri, maka kita mau supaya hubungan kita saling akrab satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Nah, terkadang kita bingung nih, kenapa ya saya sudah berusaha maksimal tetapi orang tersebut merasa nggak dicintai? Kenapa ya saya sudah berusaha maksimal memberikan perhatian saya, mencurahkan, ya, mengungkapkan perasaan-perasaan saya, tapi kenapa orangnya tersebut masih bilang, kamu nggak mencintai saya? Kok kamu cuek banget sih jadi orang? Nah, bingung dong, apalagi cowok nih. Cowok nggak ngerti sama kode-kode cewek. Maksudnya apa? Kan saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kenapa ya masih bisa seperti itu? Atau kita sebagai orang tua sudah berusaha habis-habisan pada anak, memberikan kasih sayang kita, tapi anaknya merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Wah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau kita umpamakan seseorang mempunyai tangki, disebut tangki cinta. Nah, untuk mengisinya itu ada 5 bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka dia merasa tangki tersebut tidak diisi terus-menerus. Dan sehingga makin lama makin kering dan dianya merasa tidak dicintai lagi, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, apa aja sih 5 bahasa cinta itu? Yang pertama adalah ungkapan. Nah, jadi kalau orang yang bahasa cintanya adalah ungkapan, dia paling senang jika kita mengucapkan kata-kata I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Jadi dia lebih senang mendengar dari kata-kata. Apa yang diucapkan orang-orang, dia sangat menyukai hal tersebut. Nah, lalu orang yang bahasa cintanya ini adalah ungkapan, apa yang paling pantang bagi dia? Paling pantang jika kita berbicara kasar sama dia, ngata-ngatain dia. Ngatain kamu bego kah, kamu tolol kah, atau ngata-ngatain sesuatu yang menyakitkan bagi dia, maka dia akan mengingat hal itu terus-menerus di dalam pikirannya sampai jangka yang sangat panjang sekali. Jadi, misalkan orang tua ya, hati-hati saat berbicara sama anak. Kalau anaknya, apalagi jika anaknya itu memiliki bahasa cinta ungkapan, wah itu sangat bahaya sekali. Jadi, orang yang bahasa cintanya ungkapan itu senang jika dia mendapatkan kata-kata yang mengungkapkan perasaan cinta. Nah, kita tahunya dari mana? Kita bisa lihat dari perilaku dia. Jika dia juga sering mengatakan sayang, suka sering mengatakan cinta, sering sekali mengatakan hal tersebut, maka dia bahasa cintanya adalah ungkapan juga. Oke? Yang kedua adalah kualitas waktu bersama. Jadi, kalau kualitas waktu bersama, dia merasa dicintai jika dia memiliki quality time bersama dengan pasangannya. Bareng, berjalan bersama bareng pasangannya, bergerak bersama, menghabiskan waktu berkualitas untuk bersama-sama dengan pasangannya, di mana itu dia merasa dicintai. Sangat dicintai jika dia berada di samping pasangannya dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang paling pantang nih kalau orang yang bahasa cintanya adalah kualitas waktu bersama, paling pantang jika dicuekin. Ya, dia ada di sebelah, kitanya cuek bebek sama dia, tidak nggak memperhatikan. Nah, itu sering kali terjadi nih sama pasangan asik sama gadget. Nah, asik sama gadget, pasangan di sebelah dicuekin. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ditimpuk bantal. Betul? Suka terjadi ditimpuk bantal, ditimpuk guling, atau kadang dicubit. Nah, itu bukti bahwa Anda cuek. Itu dia lagi protes. Saya nggak suka dicuekin. Nah, jadi kalau orang yang bahasa cintanya adalah kualitas waktu bersama, maka habiskanlah waktu Anda bersama-sama dengannya. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti berolahraga bersama, nonton bareng, atau masak bareng,
itu ada sesuatu yang lebih wow daripada Anda memberikan intan permata, atau Anda memberikan mobil baru, Anda memberikan rumah mewah. Bagi orang yang ungkapannya adalah kualitas waktu bersama, itu nggak guna. Anda beri hadiah cincin berlian 1 miliar, dia masih ngomong, kamu nggak suka sama saya, kamu nggak cinta sama saya. Kenapa? Karena Anda berbicara dengan bahasa cinta yang berbeda. Tetapi jika misalnya kita menghabiskan waktu nih, yuk kita olahraga bareng, jogging bareng 1 jam. Wah, dia ternyata cinta sama saya. Nah, itu bahasa ya cinta yang berbeda bisa memberikan makna yang berbeda bagi orang. Oke? Jadi yang pertama tadi adalah sentuhan. Tadi yang pertama adalah ungkapan. Yang kedua adalah kualitas waktu bersama. Yang ketiga adalah sentuhan. Jadi, kalau orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan, dia paling suka kalau dia dapatkan sentuhan lembut dari Anda. Jadi, kepalanya dilus-elus, dipeluk, atau bagi pasangan mungkin dicium kah, dicium pipinya, dicium keningnya, itu sudah sesuatu yang wow bagi dia. Nah, apa yang paling pantang bagi orang yang bahasa cintanya itu paling pantang jika disakiti secara fisik. Jika orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan, disakiti secara fisik, maka dia akan mengingat itu sampai mati. Dia benar-benar akan ingat itu sampai jangka panjang sekali. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, atau mungkin karena dia melakukan kesalahan dan Anda mau berhentikannya atau mendisiplinkannya. Suka sekali kadang-kadang orang tua berkata, saya begitu demi anak saya, nggak harus lewat kekerasan fisik juga. Ya, jadi kalau yang bahasa cintanya adalah sentuhan, gimana kita taunya? Biasanya orang ini suka banget nempel-nempel ke kita. Maunya nempel terus ke kita. Suka ya ketemu ya anak atau pasangan yang suka banget nempel ke kita, maunya taruhin palanya di sini, ngeglendot. Nah, itu adalah salah satu ciri dari orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan. Jadi, dia sangat suka jika kita menyentuhnya dengan lembut, dan dia paling benci, paling pantang jika kita menyakitinya secara fisik. Nah, lalu bahasa cinta yang keempat apa? Yaitu adalah hadiah. Nah, orang yang bahasa cintanya ada hadiah, merasa dicintai apabila dia diberikan hadiah. Jika diberikan hadiah. Dan paling pantang bagi dia jika kita membuang barang miliknya. Paling pantang bagi dia jika kita membuang barang miliknya atau membuang barang-barang darinya. Kenapa? Itu seperti kayak menyakiti harga dirinya. Dia merasa tidak dicintai sama sekali jika kita melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa tahunya orangnya dari mana. Biasanya dia suka ngasih hadiah ke orang-orang. Meskipun mungkin hadiahnya nggak orang yang suka dengan bahasa cintanya hadiah, Anda nggak perlu memberikan hadiah yang mahal-mahal kok. Anda nggak perlu memberikan emas, berlian, atau apapun. Anda cukup berikan hadiah-hadiah yang simple dan sederhana, tapi memberikan makna bagi dia. Misalkan Anda memberikan datang ke sana, datang ke rumahnya, atau pulang ke rumah, bawa makanan kesukaannya. Memberikan kartu ucapan, ada tulisannya, atau hadiah permen coklat kah, atau bunga kah, itu sudah memberikan makna yang wow bagi mereka. Jadi, jika orang yang ungkapannya adalah hadiah, meskipun kita menghabiskan waktu bersamanya terus-menerus, kitanya suka ngomong I love you, tapi kalau bahasa cintanya adalah hadiah, kalau kita nggak memberikan hadiah, maka dia akan merasa dirinya tidak dicintai. Atau kitanya suka belai-belai, dia akan merasa dirinya ya dicintai. Nah, itu bahasa cinta yang keempat. Dan bahasa cinta yang terakhir adalah melayani atau dilayani. Nah, bahasa cinta ini, orang yang punya bahasa cinta ini, dia sangat suka sekali melayani pasangannya.
Dia sangat suka sekali melayani pasangannya. Jadi suka masakin pasangannya, misalkan suka masakin pasangannya, mengurus rumah dengan baik. Nah, apa yang paling pantang bagi dia? Yang paling pantang adalah jika dia tidak dihargai. Misalkan dia sudah masak makanan malam nih buat Anda. Istri Anda sudah masak makanan malam buat Anda. Anda balik-balik ke rumah, bilang, saya udah makan di luar. Dan apa yang terjadi? Anda diambekin total. Nah, itu adalah bukti bahwa dia bahasa cintanya adalah melayani atau dilayani. Dia paling benci sekali jika dia sudah melakukan sesuatu dan kita nggak menghargainya. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan cintanya kepada mereka? Malah kita adalah dengan membantunya. Memberikan apresiasi, penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau masakan, bilang, oh masakannya enak. Jadi kita memberikan pujian, memberikan apresiasi, kita makan dengan lahap, itu sudah memberikan perasaan yang wow, berbunga-bunga bagi dia. Nah, apalagi jika kita membantunya ketika dia lagi, misalkan lagi masak, atau dia lagi melakukan sesuatu demi kita membantunya, maka dia akan merasa itu sangat dihargai sekali. Jadi, ada 5 bahasa cinta, ingat kembali, ada 5 bahasa cinta yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Jadi setiap orang biasanya memiliki 2 bahasa cinta yang utama. Anda bisa tanya pada diri Anda sendiri, saya bahasa cintanya apa ya? Pasangan saya bahasa cintanya apa ya? Istri saya bahasa cintanya apa ya? Anak saya bahasa cintanya apa ya? Jika kita memberikan bahasa cinta yang sama dengan bahasa cintanya, maka ia akan merasa dirinya sangat sekali dicintai. Tetapi, jika kita memberikan bahasa cinta yang berbeda, maka dia merasa dirinya tidak dicintai sama sekali. Jadi ingat, ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah ungkapan, hadiah, kualitas waktu bersama, sentuhan, dan melayani atau dilayani. 5 bahasa cinta. Anda sekarang sudah tahu apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas dari rumah tangga Anda, kualitas hubungan Anda, baik terhadap teman, terhadap pasangan suami istri, terhadap kekasih Anda, ataupun kepada anak-anak Anda. Penuhilah 5 bahasa cinta itu, dan ingat untuk menjadi orang yang mencintai dengan tulus kepada mereka semua. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dahsyat.